Malam itu, aku mengalami mimpi yang agak aneh. Dengar ratapan di mana-mana. Mimpi itu terasa sangat nyata dan begitu menakutkan. Kenyataan menakutkan itu hanyalah mimpi. Nama aku Steven Aransa. Umurku 21 tahun. Saat ini aku sedang menempuh kuliah di Yogyakarta. Menjalani rutinitas harian sebagai seorang mahasiswa merupakan hal yang sangat menyenangkan bagiku. Bercandaria, belajar, dan berjumpa bersama teman-teman sungguh membuat hariku penuh warna dan rasa. Akan tetapi, semua itu berubah ketika pandemi COVID-19 muncul. Virus corona menyerang seluruh dunia. Virus baru ini dilaporkan pertama kali di Wuhan, China, yang menyebar dengan cepat. Para ilmuwan berusaha menemukan vaksinnya, tapi hingga saat ini belum ditemukan. Semua harus mengisolasi diri. Virus ini telah menyebabkan kepanikan di seluruh dunia. Pandemi telah menelan banyak korban jiwa. Oleh karena itu, demi keselamatan bersama, banyak kegiatan dan organisasi ditutup sementara, termasuk gereja. Di manakah Tuhan? Aku takut dengan situasi ini. Apa yang harus kulakukan?
Selamat pagi Romo. Ya, selamat pagi. Apakah saya bisa bicara dengan Romo? Ya, silakan. Maksud kedatangan saya di sini Romo, saya ingin meminta bantuan dari Romo. Jujur saja menghadapi pandemi ini, saya mengalami rasa ketakutan yang sangat luar biasa. Saya mohon pencerahan dari Romo. Oh iya, memang di masa pandemi ini banyak orang mengalami ketakutan. Prinsipnya, ketakutan itu tidak lepas dari hidup manusia. Setiap manusia pasti mengalami ketakutan, khususnya ketika hidupnya terancam. Nah, sebagai orang beriman, mari kita belajar dari tokoh Yesus merupakan pedoman hidup kita. Yesus sebagai manusia juga mengalami takut. Nah, sebagai orang beriman, di pandemi ini kita perlu memaknai ketakutan kita. Ketika kita memaknai ketakutan kita, khususnya apa yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini, kita akan merasakan sukacita. Tentunya kita melihat banyak orang yang melakukan kegiatan-kegiatan sosial, membantu sesama, karena mereka memaknai ketakutan mereka, sehingga mereka berani keluar untuk menolong sesama. Bukankah Allah itu Maha Kuasa, Romo? Tetapi kenapa dalam situasi semacam ini seolah Allah itu tidak ada? Gimanakah Allah sesungguhnya? Ya, memang selama masa pandemi ini orang bertanya-tanya, di mana kemahakuasaan Allah? Kenapa Allah tidak menghilangkan penyakit? Ya, seperti yang saya katakan tadi, kita juga perlu memaknai kemahakuasaan Allah itu seperti apa. Sebagai orang beriman, tentu saja kita percaya bahwa Allah itu ada. Lalu bagaimana kemahakuasaan Allah ini? Kemahakuasaan Allah itu kita perlu lihat dalam konteks bagaimana kita selamat dari pandemi. Sekarang pemerintah itu menjalankan program, yakni ada program sosial pembatasan sosial berskala besar, social distancing dan sebagainya. Bahkan bisa pun tidak dilakukan di gereja, tetapi di rumah secara online ini. Bukankah ini bisa kita maknai sebagai kemahakuasaan Allah, di mana Allah memberikan kita manusia itu rasio untuk berpikir bagaimana agar kita selamat dari penyakit ini. Itu adalah salah satu contoh kemahakuasaan Allah di masa pandemi ini. Tapi kenapa, Romo? Virus corona ini juga menyerang orang baik. Bukankah seharusnya orang jahat saja yang terkena virus ini? Kemudian bagaimana kaitannya dengan firman-firman yang terdapat dalam kitab suci? Iya, banyak orang memang menafsirkan dari ayat-ayat kitab suci bahwa penyakit itu seharusnya diturunkan kepada orang jahat. Lalu mengapa juga orang baik terkena virus ini? Mari kita belajar dari sosok Yesus sendiri. Bukankah Yesus itu orang yang baik, bahkan sangat baik? Tetapi mengapa ia menderita? Dia juga mengalami penderitaan seperti kita manusia. Tapi karena menembus dosa manusia, ia menderita. Demikian pun kita sebagai manusia, orang baik, orang jahat juga terkena virus. Seperti yang kita lihat bahwa akibat dari virus ini banyak orang meninggal. Dan yang meninggal itu bukan hanya orang jahat, orang baik juga kena. Bahkan anak-anak yang dapat dikatakan masih nol akan dosa. Lalu bagaimana menafsirkan kitab suci? Apabila kita mau menafsirkan kitab suci, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kitab suci itu ditulis oleh manusia biasa seperti kita. Jadi memang mereka juga dalam kitab suci itu juga memiliki kelemahan, atau ada beberapa kutipan yang memang tidak relevan lagi untuk kita saat ini, seperti yang tanda-tanda hari kiamat, bahwa ini virus adalah tanda akhir zaman. Itu saya rasa kurang tepat apabila kita menafsirkan seperti sekarang ini. Yang kedua, kitab suci adalah buku iman. Jadi
pertama-tama kitab suci itu ditulis demi keselamatan kita. Kitab suci itu sebagai penuntun kita pada jalan kebenaran. Dan karena kita menganggap bahwa kitab suci ini adalah buku iman, kita percaya bahwa kitab suci merupakan ilham dari Roh Kudus, sehingga kita menafsirkan kitab suci itu perlu untuk demi keselamatan kita. Umpamanya dalam konteks penyakit saat ini, kita boleh menafsirkan bagaimana Yesus mengatakan, "Aku akan selalu menyertai kalian sampai akhir zaman." Nah, dari menafsirkan kitab suci ini, kita percaya bahwa Yesus akan menyertai kita di masa pandemi ini, sehingga dengan program-program yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah cara bagaimana Yesus itu mau menyertai kita. Terima kasih Rom atas pencerahannya. Saya kira sangat memotivasi saya untuk tetap menjalani hidup dengan lebih baik, dan saya kira saya mohon pamit dulu Roma, soalnya masih ada urusan yang harus saya kerjakan. Oh iya, terima kasih banyak sudah datang berkunjung. Terima kasih Roma. Setelah virus corona menyerang, semuanya berubah. Banyak yang telah menjadi korban. Dan tak sedikit pula yang meninggal. Memang ada banyak orang itu menafsirkan bahwa pandemi ini merupakan hukuman bagi orang-orang jahat. Meski demikian, ini bukanlah sekedar hukuman dan akhir bagi manusia. Mari kita belajar melalui Yesus. Penderitaan memang akan selalu ada. Seperti manusia. Yesus juga sudah pernah menderita. Menderita demi menebus dosa manusia. Ya, penderitaan ini pasti ada hikmahnya. Tuhan juga tidak meninggalkan kita. Ia ada dan selalu ada. Masih ada harapan. Aku tidak boleh takut dan putus asa. Ini adalah saatnya untuk berubah. Ini adalah panggilan untuk lebih dekat dengan Tuhan dan menjadi lebih peduli pada sesama. Kita dapat mulai dengan taat pada himbauan pemerintah, seperti jaga jarak, ibadah di rumah. Kita memang tidak bisa ke gereja, tapi tetap dapat berjumpa dengan Tuhan. Meski tak saling bersentuhan, kita tetap bisa menjaga relasi dan saling membantu satu sama lain.